Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 5 Mei 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar After edisi terakhir 2 Mei 2024. Hanya ada 4 saham yang akan kita bahas di After malam ini sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Itulah yang akan kita bahas. Baik, hari ini kita sudah sampaikan untuk IHSG ya. Sudah kami sampaikan di stock call. Tentu saja mungkin Bapak Ibu sudah membacanya bagaimana pandangan kami untuk IHSG minggu ini. Jadi setelah kemarin minggu lalu IHSG rebound menyentuh 7.240, terjadi rejection dan mengkonfirmasi bahwa tren turunnya ini dipertahankan, yang artinya adalah ada potensi untuk penurunan lebih lanjut. Seperti yang kami sampaikan sejak akhir bulan Maret sebelum Lebaran, di bulan puasa, ketika nanti setelah Lebaran sampai dengan bulan Mei itu adalah fase turun dengan target yang masuk akal secara Fibonacci itu ada di 6.940. Di situ juga di bawahnya terdapat gap, namun secara Fibo di 0,618 itu berada di 6.940. Jadi untuk minggu ini kemungkinan akan bisa menguji 7.030. Apa yang mendasari dari yang mendukung skenario turun ini tentunya adalah banyak hal dividen itu satu, kedua rilis kinerja kuartal 1, kemudian hari libur yang kembali akan banyak di minggu ini dan minggu depan ya, long weekend ya, itu yang membuat tentu saja bagi sebagian orang yang aktif di market, tentunya mereka akan cenderung bermain pasif, lebih pasif dibandingkan dengan bulan-bulan yang tidak banyak libur gitu ya. Karena ya ketika terjadi libur tentunya akan banyak ya uang tidak berputar, uangnya diem ya, tentu saja mengendap, dan yang kedua banyak ketidakpastian yang akan muncul setelah nanti ada perdagangan kembali dibuka setelah libur itu. Nah inilah yang tentu saja akan membuat skenario turun ini bisa berjalan sesuai dengan pandangan kami gitu ya. Tetapi ya semoga aja tidak seperti itu. Kita tetap berharap walaupun kita memprediksi turun IHSG bisa naik. Kita selalu seperti itu ya, kalau kita memprediksi saham turun pun kita berharap prediksi kita salah ya, dan memang ya kita harus menyampaikan apa adanya. Kalau turun ya turun, kalau naik ya naik gitu ya, sebagai independen ya, sebagai analis, sebagai advisor harus berkata sesuai dengan apa yang dianggap benar ya, seperti itu kira-kira. Jadi silahkan Anda sikapi bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi kemungkinan itu ya. Tentu saja ini bukan sebuah kepastian. Baik, kita mulai dari saham yang pertama. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Talk, tunggu kami dengan klik like. Oh ya, sebelum saya mulai hari ini, kemarin malam kita sudah merilis Bulls Hunter, dan pagi ini sudah dibuka untuk pre-order, dan layanan Bulls Hunter ini akan mulai beroperasi di bulan Juni ya, tanggal 3 atau awal bulan Juni. Tadi ada yang nanya kenapa kok nggak bulan Mei gitu ya. Apakah karena IHSG turun? Apakah YF takut dengan penurunan? Tidak, bukan itu ya. Alasan kami kenapa kami sebenarnya harusnya dirilis ini awal tahun kemarin, cuma karena beberapa hal pertimbangan, akan ada banyak hari libur, kami sangat mempertimbangkan member itu harus seminim mungkin kerugian ya, karena banyak hari libur di bulan April, Mei banyak hari libur, hari bursanya lebih sedikit. Kami pertimbangkan untuk mengoperasikan Bulls Hunter ini di tanggal 3 Juni 2024 atau perdagangan perdana di bulan Juni, untuk memaksimalkan yang ikut ya. Tentu saja dengan seminim mungkin libur ya, kami berharap akan lebih banyak profit ya, dan juga lebih maksimal gitu layanan kami. Nah, sedangkan kalau bulan-bulan banyak libur seperti bulan April, bulan Mei ini ya, apalagi bulan Mei gitu ya, kita
kita mengutamakan member itu harus untung bahkan dari sisi membership mereka ya. Gitu ya. Semoga ini adalah keputusan yang tepat karena biasanya kita merilis bulan Agustus atau awal tahun gitu, seperti misalkan PTR di bulan Maret ya, Februari Maret kita merilis ini di kuartal kedua. Ini adalah hal yang baru buat kami dan cukup berani karena di kuartal 2 kan biasanya market itu lesu ya. Kita justru berani dan kami sudah uji sistem yang kami terapkan di Bulls Hunter ini dan semoga bisa menjadi yang bermanfaat untuk tentunya buat member-member kami ya. Oke. Untuk promonya paket 12 bulan ya. Ini ada diskon 1 juta tapi ini cuma sisa ini 10 untuk 10 member. Per sore tadi saya dapat update itu sisa 4. Jadi apabila Anda ingin join 12 bulan Bulls Hunter untuk dengan harga yang 2,49 ini masih ada atau tidak, silahkan Anda bertanya terlebih dahulu dengan admin di WA ataupun di Telegram ya. Jangan, mungkin Anda sudah pernah jadi member jadi tahu langsung transfer, tadi ada yang langsung transfer dan sebagainya. Jadi prosedurnya adalah mendaftar terlebih dahulu baru bayar, jangan bayar dulu baru daftar ya. Tanya dulu, ini takutnya sudah habis ya. Oke, kalau sudah habis ya harga normal ya, jadi mohon maaf. Oke, kita mulai dari saham yang pertama, Bank Mandiri. Mau buy on weakness, di berapa idealnya untuk swing jangka pendek, trim SPY. Oke. BMRI saya rasa ya penurunannya sudah begitu dalam ya. Kalau kita lihat dari penurunan awal April sampai dengan saat ini aja, ini sudah turun hampir hampir 10% lebih. Oke, kita lihat dari akhir bulan April itu sudah 10% ya, artinya ini penurunan yang cukup signifikan. Namun sesignifikan apapun tentunya kita akan mencari potensi penurunan lebih lanjut untuk buy on weakness. Nah, untuk BCA sendiri secara teknikal kita akan lihat dulu ya, apakah tren yang mana yang sudah bisa kita ambil untuk menarik Fibo gitu ya. Nah, saat ini Bank Mandiri kebetulan berada di dalam pengujian uptrend line. Nah, ini berada di support sebenarnya ya. Jadi begini, kalau ternyata besok terjadi rebound, ya kan, Anda bisa untuk swing ya, untuk tujuan swing Anda bisa beli dengan proteksi di harga terakhir di 6150. Namun ternyata jika tembus, Anda bisa tunggu di support 0,3 dari wave besar ini. 0,3-nya di berapa? Ini sudah dekat sebenarnya di 6000, level psikologis 6000. Kemudian di sini terdapat gap di area 5700 ya. Mungkin itu adalah proses untuk menuju ke sana ya. Saya rasa kalau indeks bisa ke 6900, Bank Mandiri juga akan berada di bawah 6000 tentunya ya. Dan itu di situ terdapat gap dan menurut saya ini termasuk best price. Best price itu biasanya memang 0,618 secara template, secara format biasanya memang di 0,618. Namun kalau turunnya sampai dengan 0,618 ini kurang terlalu masuk dengan kondisi indeks yang memang masih uptrend ya. Jadi ya bisa-bisa aja, namun untuk swing jangka pendek saya rasa menunggu di 0,3 di 6000, untuk swing di 6500 targetnya itu sangat masuk akal dengan risk yang Anda bisa batasi seminim mungkin di 6150. Atau jika ternyata tidak terjadi rebound, Anda malah dapat harga yang lebih bagus lagi ya di area gap di 5700-an. Itu menurut saya sudah cukup untuk mencari profit. Misalkan untuk saham Bank Mandiri ya, itu sudah berapa gitu ya, kalau dia pullback itu bisa dapat sekitar 15% ke 0,2 atau di resist yang memungkinkan untuk dia swing ya, dan itu masih dalam tren koreksi ya gitu. Oke, kira-kira begitu Pak. Jika nyangkut di saham seperti BRI, apa yang harus dilakukan? Apakah akan kembali nanti ke harga tertinggi? Harga tertinggi, Anda nyangkut di harga tertinggi maksudnya begitu. Wah, ya bisa-bisa aja. Kalau saya rasa BRI ya bisa-bisa aja, tetapi bukan begitu. Masalahnya adalah Anda beli dengan
seberapa banyak Anda beli. Kalau Anda beli all in ya meeng juga ya, Anda mulas juga ngelihatnya ya, cuma lihat. Tetapi kalau Anda pakai mungkin uang yang tidak mempengaruhi hidup Anda tidak berspekulasi di situ dan beli memang uangnya memang untuk memang beli, dan kalaupun turun nggak masalah untuk jangka panjang, maksudnya untuk investasi ya bisa aja kembali, tapi return Anda ya kemungkinan kecil, atau ya bisa balik modal itu bisa. Kalau Anda cuma mencari balik modal, bisa kita ambil skenario terburuk seperti yang terjadi di 2020 ya, ketika banyak saya rasa orang yang nyangkut di angka 4 ribuan ini lalu dia kembali ya, padahal saat itu pandemi yang tentunya menimbulkan banyak ketidakpastian yang sangat besar. Balik kok ya, walaupun kita berhasil memanfaatkan turunan ini di peer ya, beli di 2100 2200. Tapi bagi orang yang nyangkut di sini, tentu saja ini adalah ya serem juga ngelihatnya, walaupun ini BRI yang dipegang. Ya bagi sebagian orang mungkin yang udah pemain-pemain lama, nanti juga balik ya, balik sih balik. Cuma kan uangnya sayang kalau belinya ketinggian, kemudian melihat sahamnya ini turun, kan kita bisa beli lebih banyak dan nanti profitnya juga akan lebih banyak tentunya. Gitu ya, sayangnya itu. Makanya saya sangat menyarankan jika Anda member, sebelum beli konsultasi dulu, dan kalau ketika Anda beli tanpa ada instruksi, maksudnya Anda beli secara mandiri, itu ya sebaiknya konsultasi dulu. Untuk apa ya, menghindari hal seperti ini. Dan kalaupun Anda mungkin Anda kurang beruntung, Anda bisa manage risiko itu sesuai dengan trading plan. Tapi kalau Anda mau invest, kalau Anda bertanya di balik ya balik ya, nanti balik. Teman kapan saya juga nggak tahu, cuma yang jelas ya balik ya balik. Gitu ya. Ya semoga masih ada dana yang lain untuk ditradingkan ya, supaya Anda mungkin bisa nambah dan sebagainya. Yang jelas sekarang BRI berada di 0,3 ya, di 4750 seperti yang pembahasan terakhir. Kalau mungkin dia turun hampir sama dengan Mandiri tadi 0,3 di 6.000, kalau dia breakdown ya 0,5 itu di 4.200. Sangat dalam ya penurunan ini, tentu saja sekalipun BRI ini yang seperti yang saya tekankan, semua saham itu bisa turun ya, semua saham bisa turun dan ada pasti risikonya. Namanya saham pasti ada risiko ya, gitu kok. Apalagi kalau Anda belinya asal beli, nggak ada analisa sebelumnya dan sebagainya, pasti itu risk itu nyata ada ya. Dan setiap orang mungkin punya toleransi yang berbeda-beda terhadap risiko. Cuma kalau kita sudah memahami konsep risiko itu sendiri ya, tentu saja kita akan lebih selamat daripada yang ngawur atau asal beli, BCA beli, BRI beli, padahal nggak dianalisa sebelumnya. Nah inilah ya perbedaannya, kita harus tetap, karena saya memang dana itu kita hasilkan dengan susah payah, dengan berusaha keras, jadi kita nggak asal-asalan dalam mengelola dana ya. Jadi kita dengan sangat hati-hati, karena dana itu kita peroleh dengan cara yang tidak mudah ya, kecuali kalau kita orang kaya tidak berseri, kita beli itu aja, nggak usah mikir-mikir. Tetapi karena kita ini dididik dengan kehati-hatian, karena uang kita tidak banyak ya, uang kita sedikit dan harus di-manage dengan baik, risikonya jangan sampai terlalu besar ya, tentu saja itu akan menjadi pertimbangan. Sekalipun Anda mau invest di saham BCA, BRI sekalipun, kita akan lihat analisa lagi dan sebagainya, menunggu, karena kalau investasi itu kan sebenarnya adalah komponen utamanya adalah kesabaran, bukan hanya kesabaran memegang barang, tetapi kesabaran untuk menunggu ya. Kapan itu terjadi ya, kita biarkan saja sampai dengan skenario sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Dan saya rasa untuk BRI ini bisa balik, kalau pertanyaanmu cuma seperti itu ya bisa balik ya. Oke. Oh ya, ini kita kasih contoh. Ini sistem yang indikator yang ada di sistem Alpha Trend. Anda belum nonton apa itu Alpha Trend, Anda bisa tonton videonya di sini ya. Tadi malam kita sudah jelaskan Alpha Trend itu apa sih gitu ya. Jadi Alpha Trend itu adalah sistem, jadi satu kesatuan. Di situ ada indikator teknikal, ada money managementnya, ada risk managementnya, ada alokasi strategi dan sebagainya, banyak ya. Terus kemudian ada indikator. Nah ini kita analisis menggunakan, nanti kalau misalkan member Bull Hunter itu konsultasi, kita akan mencantumkan chart seperti ini. Jadi berbeda dengan PTR ya. PTR nggak ada indikator seperti ini, beda indikator tentunya, nggak sama. Nah seperti BRI ini case-nya adalah, BRI ini sebenarnya kalau Anda punya posisi harusnya harus dijual
ketika terjadi reversal. Ini studi kasus di BRI, kebetulan ada yang tanya BRI tadi. Jadi sistem ini akan mendeteksi terbentuknya sebuah permulaan atau awal dari perbalikan tren. BRI mulai membalik arah atau reversal dari tren jangka pendek menengah itu di Maret pertengahan sampai dengan April, harga di 6.000 sampai dengan 6.300. Jadi ketika pola ini terbentuk, harusnya pertama kalau punya ya jualan, kedua kalau mau beli ya ini akan harus sabar. Kenapa ya? Anda kalau paksakan beli ya bisa meeng, bisa dibawa downtrend gitu. Itu adalah salah satu, ini sudah kita uji ya. Kita sudah jelaskan ini backtestnya seperti apa di IHSG ya. Di IHSG itu returnnya 150 atau 160, pokoknya per tahun 32. Yang itu berarti itu lebih tinggi dari backtest yang kita hasilkan. Ini adalah layanan pertama yang kita backtest. Sebelumnya peers nggak pernah di backtest. Ya kita coba, cuma nggak di backtest. Cuma ini sistem yang kita backtest dan kita compare dengan PTR, ya harus apple to apple ya. Swing dengan trend following sebenarnya nggak apple to apple banget, cuma sama-sama trading acuan teknikal itu returnnya jauh lebih tinggi dari PTR. Cuma memang berbeda, memang orang yang masuk pun berbeda ya. Ini akan lebih santai, akan lebih sabar dan sebagainya untuk memegang barang sampai dengan munculnya seperti ini. Indikasi-indikasi ini, beberapa indikator di bawah juga menunjukkan kalau bulan Maret sampai dengan April itu adalah time to sell BRI ya. Dan sampai sekarang ini belum ada, ya tentu saja belum ada indikasi untuk beli untuk tren strategi tren ya. Kalau trading kita kemarin di PTR pun sudah profit di saham BRI ini waktu dia naik ke 5.000. Ya ini perbedaan itu loh. Jadi bisa gambaran member PTR, oh bedanya Bulls Hunter dengan private trading room itu di situ. Ya, dan time frame-nya pun akan berbeda ya. Jadi ya tentu saja Anda masuk Bulls Hunter itu nggak bisa buru-buru beli ya, di hold sampai dengan ada instruksi jual lagi, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan mungkin bisa ya sampai dengan ada pembalikan. Artinya kita akan lebih santai gitu ya di Bulls Hunter. Nah, kalau Anda yang suka santai mungkin ini akan cocok, tetapi kalau Anda yang full time melototin monitor setiap hari ya nggak cocok ya gitu. Ini sedikit menjawab tadi ada beberapa pertanyaan admin nanya ke saya, ada beberapa calon member Bulls Hunter itu nanya bedanya PTR sama, besok saya akan buatkan videonya penjelasannya terkait perbedaan PTR dan itu ya. Itu sebagai gambaran saja. Pokoknya potensi pullback Goto sampai berapa ya? Terima kasih sebelumnya. Oke. Goto kemarin rebound, sudah kami sampaikan target pullbacknya di 70 ya, itu MA60. Itu adalah target pullback yang memungkinkan untuk saham Goto ini dalam proses turun downtrend lanjut ke 50-an. Oke. Bahas PTBA apakah sudah bisa masuk untuk investasi jangka panjang buat pemula? Kita kalau mau invest di saham coal atau commodities, biasanya kita harus lihat adalah tren dari, karena tadi ya alpha trend tadi acuannya juga sama dengan marathoner. Marathoner adalah sistem chips yang kita pakai di peer dan di peers, di mana kita menggunakan tren juga sebagai acuan. Ya tentu saja kalau kita mau invest di saham commodities, ya kinerjanya itu akan ditopang oleh komoditiesnya itu. Itu sekarang ini lagi apa? Apakah lagi downtrend, lagi turun atau lagi naik? Nah itu ya. Nah makanya kita akan cek dulu apakah sekarang ini batu bara lagi bagus atau lagi nggak bagus ya, karena itu adalah penting. Di pembahasan terakhir kita menargetkan 150 sampai 160 ya untuk batu bara sendiri. Dia masih sekarang ini masih lemah, belum kuat, belum seperti beberapa tahun yang lalu ketika Anda mungkin lihat ITMG PTBA naiknya wah signifikan sekali karena memang batu baranya naik signifikan. Tetapi yang Anda lihat sekarang adalah ini ya, kita coba lihat di time frame. Nah ini ya bedanya, ini kita harus tahu siklusnya apa, karena ini adalah cyclical investing. Kalau Anda mau invest di commodities, Anda harus ngerti dan paham siklus yang sedang berjalan itu apa. Siklus yang sekarang berjalan apa? Belum naik. Ini siklusnya masih siklus turun.
Kenaikan-kenaikan ini sifat jangka pendek, sedangkan investing sifat jangka panjang. Jadi nggak bisa untuk invest untuk saat ini. Mau gimana pun kinerjanya, Anda lihat aja sekarang gimana PTBA. Pasti ya drop. Ya, karena apa? Ya batu baranya juga drop. Gitu loh. Ya ini berlaku di saham yang lain, nggak cuma PTBA. Ya, gitu. Nah, Anda lihat sendiri. Ya. Hancur seperti ini. Ya wajar, bukan karena PTBA jelek, bukan. Bukan PTBA tidak like invest, bukan, tetapi memang siklusnya berada di siklus yang turun. Jadi kalau invest kita di komoditas, kita harus paham siklusnya apa. Kalau siklusnya lagi naik ya kita boleh invest di situ, tetapi kalau masih turun ya jangan dipaksakan, nanti Anda dibawa yang turun. Ya karena di market di IHSG itu banyak saham yang lain, ya kita pilihlah yang lain. Gitu menurut saya. Jadi monggo, bener apa salah ya Anda ambil sendiri ya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak di market itu ya, semua orang bisa benar dan juga bisa salah. Makanya saya selalu menekankan apa yang kami sampaikan di Talk itu selalu harus Anda olah lagi, harus Anda analisis ulang, jangan ceroboh, jangan gerusa-gerusu. Apalagi investasi itu komitmen jangka panjang, bukan beli-belian asal-asal beli. Seperti trading, kita beli jangka pendek untuk beli sekarang untuk jual besok atau minggu depan dan sebagainya. Ini masalah jangka panjang yang Anda harus siap untuk menghadapi ya fluktuasi jangka panjang juga. Gitu ya yang dapat kami sampaikan di Talk malam ini, karena itu yang dimaksud kolom komentar ya, itu yang kita bahas. Kita nggak bahas yang lain-lain selain yang ditanya oleh penonton Talk. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Talk malam ini. Sekali lagi untuk Bulls Hunter, pre-order sudah bisa Anda lakukan untuk pakai 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Silahkan sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Pastikan Anda fit dengan layanan ini. Ini Anda harus pahami dulu. Kalau Anda belum tahu, pastikan dahulukan bertanya, jangan asal transfer uang tapi nggak tahu ini layanan apa gitu ya. Karena saya sering mendapati orang asal-asal join karena melihat ini lagi diskon, lagi promo, tetapi Anda tidak memahami dan tidak mungkin tidak membutuhkannya. Jadi saya selalu menekankan jangan sampai ada yang mubazir. Anda harus tanya dulu. Kalau Anda sudah paham ya monggo dieksekusi untuk join. Ya diniatkan dengan baik untuk tujuan yang kebaikan, untuk pertumbuhan yang lebih baik dan sebagainya ya. Gitu aja, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.